Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya itu pembacaan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilanjutkan oleh saudara Aliandri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu wa tukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Aliandi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar bisa mendapatkan pahala. Amin ya robbal alamin. Ketiga adalah penyampaian materi. Nah, pemateri kali ini sangat menarik, Teh. Beliau adalah guru PAI SMKN 1 Pandeglang. Selain itu, beliau juga Ketua MUI Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Bahkan, beliau sering diundang untuk mengisi kajian-kajian di luar. Beliau bernama Pak Haji Miftahudin Gojali, SPDI. Lalu apa tema kali ini, Kak? Untuk tema kali ini bersangkutan dengan bulan suci Ramadan, di mana di bulan-bulan biasa kita mendapatkan pahala yang biasa saja. Tapi di bulan suci Ramadan pahala kita dilipat gandakan. Bahkan amalan yang sering kita lakukan pun akan dilipat gandakan pahalanya, berbeda dengan bulan-bulan biasanya. Apa bisa, Kak? Tentu saja bisa, Teh. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan materi dari Pak Miftah yang bertemakan meraih berjuta-juta pahala di bulan suci Ramadan. Kepada Pak Miftah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para siswa dan para siswi yang berbahagia,
Seraya panjatkan puji serta syukur kehadirat Rabbi, di mana di hari Jumat yang mulia ini kita secara sesama akan mendengarkan materi tentang fadilah Ramadan atau meraih juta-juta pahala di bulan suci Ramadan. Rahmat dan salam semoga tercurah ke hari yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabat dan tabiin, dan mudah-mudahan semoga tercurah kepada segenap umatnya yang taat kepadanya, lebih khusus kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para siswa dan para siswi yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengungkapkan sebuah hadis tentang keutamaan Ramadan yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bihuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Yang artinya barang siapa orang yang merasakan riang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka orang tersebut haram jasadnya masuk ke api neraka. Nah, para siswa dan para siswi, kenapa demikian? Karena bulan suci Ramadan itu dikatakan syahrul Ramadan syahrul ummati, yang artinya kurang lebih bulan suci Ramadan adalah bulan untuk panennya umatku. Ya. Bahkan kata Rasulullah disebut dalam sebuah hadis yang lain, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanau an takuna sanata kulluha Ramadan." Andai kata umatku tahu tentang kehebatan, keutamaan bulan suci Ramadan, maka niscaya umatku akan berharap setiap bulan Ramadan terus menerus. Tidak ada bulan Syawal, tidak ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan lain sebagainya. Maunya Ramadan terus menerus. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena anal hasanata mujtama'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'awatu mustajabatun wa dhunubu maghfuratun wal jannatu mushtaqatu lahum. Yang artinya karena seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan maka akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan menjadi 1000 kali lipat kebaikan. Yang biasanya 1/10 kalau bulan-bulan yang lain, tapi bulan suci Ramadan 1 menjadi 100, menjadi 1000, bahkan yang sunnah-sunnah diamalkan itu sama dengan pahala wajib. Kemudian taat kepada Allah, takwa kepada Allah itu pun langsung diterima, doa pun langsung diterima oleh Allah, kemudian dosa pun diampuni oleh Allah, bahkan surga kangen rindu akan mencari orang-orang yang berbuat baik, bahkan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, para siswa dan para siswi, disebutkan dalam sebuah hadis yang Allah Shallallahu Alaihi Wasallam al jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafarin. Surga rindu, surga kangen akan mencari kepada 4 golongan. Golongan yang pertama tahlil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa demikian, adik-adik yang berbahagia? 1 huruf akan menjadi 1000 kali lipat. Kemudian sedekah 1 rupiah akan menjadi 1000 kali lipat. Kemudian sholat sunnah pun yang 2 rakaat menjadi 1000 kali lipat. Itu namanya disebutkan tadi bahwa al-hasanatu mujtama'atun. Kebaikan adalah dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Makanya pantas bulan suci Ramadan ini bulan panen untuk umat. Para adik-adik, para siswa dan para siswi yang berbahagia, 1 tadi surga rindu mencari orang-orang yang tahlil Quran, yang membaca Al-Quran. Tentunya yang membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
Karena banyak di antaranya orang-orang yang membaca Al-Quran sembrono, sembarangan, tidak mengikuti aturan kaidah ilmu tajwid, maka itu pun juga sangat berbahaya. Qala Rasul, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anuhu, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Qur'annya mengutuk. Kenapa? Karena baca Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, kemudian makhraja yang short misalkan, kemudian dipanggilnya shin segala macam, ya, jadi harus sesuai makhrajnya, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Itulah tanda Quran. Nah, kemudian para siswa dan para siswi, bahwa surga itu akan rindu, kangen, ingin jumpa dengan 4 golongan. 1, orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang membaca Al-Quran harus optimis, jangan pesimis. Artinya walaupun belum sesuai dengan kaidah tajwid, tapi kita ini adalah niat masih dalam kondisi belajar. Sebab dalam hadis yang lain, barang siapa orang yang membaca Al-Quran dengan tertegun, dengan terpatah-patah, belum betul sekalipun, itu tetap akan mendapat 2 pahala. 1, karena membacanya, yang kedua karena kesalahannya. Jadi saya harapkan kepada siswa dan siswi, jangan kita pesimis, harus optimis, betul-betul masih bisa mencari guru yang lain. Kemudian wahafidhi lisan, surga kangen, rindu kepada orang-orang yang memelihara mulutnya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang ngerumpi di bulan-bulan yang lain, ngomongin orang, menjelek-jelekan orang. Tapi insya Allah mudah-mudahan bulan suci Ramadan kita harus bisa mengerem, ya. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian ketiga, wa mut'imil ji'an, surga rindu kangen kepada orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Bagaimanakah orang yang berpuasa lapar tidak? Tentu jawabannya adalah orang yang lapar. Apalagi orang-orang yang sedang berpuasa. Ada hadis yang sangat luar biasa, barang siapa orang yang berikan makan kepada orang yang lapar yang sedang puasa, itu akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Kemudian berikutnya yang keempat, was-shaimina fi syahr Ramadan, surga kangen, rindu, ingin jumpa dengan orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah puasa, karena konon kabarnya puasa itu sangat berat bagi orang-orang, untuk orang Islam yang tidak beriman. Lihat dalam konteksnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, ya, untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Adapun orang-orang yang kurang beriman, banyak yang makan di siang hari, kemudian yang jajan, ngebaso, merokok. Makanya dengan adanya bulan suci Ramadan di sini ada 3 komponen orang. Ada 3 golongan orang. Dengan bulan suci Ramadan datang, kata orang yang suka ngopi, suka merokok, waduh, Ramadan sudah datang lagi. Ini merasa terusik, merasa terganggu. Biasa ngopi, biasa ngebaso, biasa makan di siang hari, tapi di datanya bulan Ramadan, dia malahan ngomongnya, sialan, Ramadan sudah datang lagi. Saya tidak bisa ngerokok, tidak bisa minum, tidak bisa ngopi di siang hari. Itu satu golongan. Ada juga satu golongan yang acuh tak acuh, cuek saja. Masa bodoh amat, katanya mau datang, mau tidak bulan suci Ramadan. Tapi itu pun orang-orang yang saya katakan orang yang cuek, kurang simpati terhadap bulan suci Ramadan. Nah kemudian ada pun orang yang merasa gembira, riang gembira dengan adanya bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan orang yang sanggup berpuasa, sanggup ibadah, dari mereka itulah orang-orang yang panen. Demikianlah kiranya tausiah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Yang salah datangnya dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Miftah telah menyampaikan materi yang Masya Allah dahsyatnya, yang luar biasa. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya. Boleh. Bapak katakan tadi kalau orang yang memberikan orang yang untuk berbuka puasa itu sama halnya mendapatkan pahala berpuasa. Tetapi kalau orang itu memilih tidak berpuasa tetapi memberikan makan kepada orang berpuasa, itu gimana Pak? Ya, baik. Tadi saya katakan bahwa orang yang berikan makan untuk membatalkan kepada orang-orang yang sedang berpuasa itu pahalanya mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Nah, adapun dia tidak berpuasa hanya cukup dengan memberikan makan kepada orang yang berpuasa, itu tidak cukup. Tetap dia itu mempunyai dosa yang sangat luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa orang yang membatalkan puasa unsur sengaja tanpa ada uzur syara, maka pahala puasanya tidak bisa dikodok seumur hidup. Pak, izin bertanya, Ya. bila ada seseorang yang menyambut dengan gembira datangnya bulan puasa, tetapi dia tidak melaksanakannya, gimana itu Pak? Ya, baik. Orang merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, tapi dia tidak puasa, apalagi tidak sholat, tidak beribadah dan sebagainya. Itu hanya mendapatkan kegembiraan, ibaratnya orang yang sudah melihat sawah menguning, kemudian puluhan hektar, punya pribadi, itu dia merasakan riang gembira, tapi tidak bisa menikmati kepada berasnya, ya, kemudian keuntungan daripada padi tersebut. Jadi tidak cukup dengan merasa riang gembira. Artinya riang gembira di situ ialah dia siap untuk panen, untuk dilipat gandakan pahalanya. Berarti harus puasa, harus mengaji, kemudian harus sholat, sedekah dan lain sebagainya. Itulah diantaranya tentang masalah kegembiraan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Miftah yang telah menjawab pertanyaannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup yang dilantunkan oleh Pak Ustadz Miftah. Padanya dipersilakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Judika bakarika ya khairul mas'ulin yang menjadi sayyidin ya hamid ya qayyum ya dzal ikram ta'ala min islam wal iman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an salatina sabbi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa fi manzilan ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjilan biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilan biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها الشربيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما والصغار والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم الأموات. ربي انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا التي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اجعل هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Haji Miftah yang telah menyempatkan waktunya. Semoga materi yang disampaikan Bapak bisa kami aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.